Halo, Capricorn, elemen tanah, gimana kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat terus ya buat Capricorn. Baik, di video ini aku akan reading mengenai peruntungan kamu di minggu ketiga dan minggu keempat. Sebelum itu, aku infokan bahwa general reading ini hasilnya bisa resonate, bisa juga belum. Energinya juga dapat vice versa atau terbolak-balik. Jadi aku mohon buat Capricorn semuanya dapat bijaksana dalam menyikapi setiap perkataanku, oke? So, kita lihat gimana sih peruntungan kamu Capricorn di bulan ini, minggu ketiga dan minggu keempat. Untuk Capricorn, aku melihat untuk energi saat ini ya, itu aku melihat ada keseimbangan yang mulai terbentuk nih dalam hidup kamu setelah mungkin sebelumnya kamu tuh merasa ada hal yang enggak adil, tidak seimbang atau tidak sesuai dengan harapan kamu. Perlahan sekarang tuh semuanya mulai kembali ke tempatnya. Jadi apa yang kamu lakukan, apa yang kamu usahakan, itu akan mulai mendapatkan balasan yang setimpal. Dan menariknya, aku lihat peruntungan ini itu tidak datang dengan cara yang keras atau yang mengejutkan, tapi hadir dengan energi yang lembut, hangat, dan juga menyenangkan sepertinya. Ini bisa berupa kabar baik, pendekatan dari seseorang, atau situasi yang membuat hati kalian tuh merasa lebih tenang dan dihargain. Jadi, mungkin kamu tuh apa ya, ada di fase dimana hidup tuh seperti berkata, kamu sudah cukup berjuang, sekarang waktunya kamu tuh menerima sesuatu gitu ya. Tapi tetap kalian juga diminta untuk tetap bersikap jujur, adil, dan terbuka, karena semakin kamu selaras dengan energi itu, semakin mudah peruntungan ini bakal mengalir ke hidup kamu. Jadi terima apa yang datang dengan hati terbuka dan tetap lakukan segala sesuatu dengan niat yang baik dan tulus. Apa yang kamu berikan ke dunia, itu akan kembali ke kamu dengan cara yang mungkin lebih indah dari yang kamu bayangkan, Capricorn. Oke, kita lihat lagi untuk oh sorry, bentar. Untuk pekerjaan Capricorn ya. Oke, untuk pekerjaan dari zodiak Capricorn, aku lihat ada perubahan yang besar ya, yang mungkin terjadi setelah sebuah pencapaian. Mungkin sebelumnya kamu tuh sudah berhasil, sudah mencapai sesuatu, bahkan mungkin diakui atau mendapatkan hasil yang membanggakan. Tapi justru setelah itu ada fase di mana semuanya tuh berubah. Bisa jadi kamu meninggalkan pekerjaan lama, mengakhiri satu fase, atau dipaksa untuk keluar zona nyaman yang sebelumnya tuh terasa aman. Dan jujur aja nih, perubahan ini tidak selalu terasa mudah ya. Tapi yang perlu kamu pahamin Capricorn, ini tuh bukan akhir yang buruk. Aku lihat ini adalah penutupan satu bab untuk membuka bab yang jauh lebih besar lagi. Karena apa yang kamu capai sebelumnya sebenarnya adalah bekal untuk melangkah ke level berikutnya. Jadi kalau sekarang kamu merasa seperti harus mulai lagi, itu bukan karena kamu mundur, tapi karena kamu tuh sedang diarahkan ke arah yang lebih tepat. Jadi pesan buat kamu, jangan takut melepaskan apa yang sudah selesai, karena mempertahankan yang sudah tidak berkembang itu justru akan menahan langkah kamu. Ya, tidak semua akhir itu adalah kehilangan. Kadang itu adalah cara hidup mengantar kamu ke versi yang lebih tinggi dari diri kamu sendiri, ya. Oke, kita lihat untuk kamu di keuangan. Keuangan kamu di minggu ketiga dan minggu keempat ini. Oke. So, kalau untuk keuangan, aku melihat ada kekuatan atau energi yang cukup besar dalam cara kamu mengelola uang dan juga peluang ya. Jadi ini tuh bukan energi yang pasif, ini adalah energi pengendali.
Jadi kamu tuh punya kemampuan untuk menghasilkan, mengatur dan mengambil keputusan finansial dengan cukup tegas. Dan di satu sisi aku lihat ada dorongan untuk berani mengambil peluang, berani melangkah dan tidak takut mencoba hal baru. Dan di sisi lain, dan aku lihat ada kemampuan untuk berpikir logis ya di sini, strategis dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Dan aku rasa sih itu adalah kombinasi yang kuat. Artinya keuangan kamu tuh bisa berkembang dengan baik selama kamu tetap memegang kendali dan tidak terbawa emosi. Dan aku lihat ini juga bisa menandakan adanya peluang bisnis sih. Kerjasama dengan orang yang berpengaruh atau keputusan penting yang akan berdampak besar pada keuangan kamu. Tapi ingat Capricorn, kekuatan ini tuh juga datang dengan tanggung jawab. Kalau digunakan dengan ego, bisa jadi keras dan kaku, tapi kalau digunakan dengan bijak, aku lihat ini bisa membawa stabilitas dan kesuksesan jangka panjang nih buat kamu. Jadi pesan buat kamu, coba deh berani ambil peluang. Tapi tetap pakai strategi ya, jangan hanya mengandalkan insting. Coba deh gunakan logika dan perhitungan. Karena kekuatan terbesar dalam keuangan itu bukan hanya tentang menghasilkan ya, tapi tentang bagaimana kamu tuh mengendalikan dan mengarahkannya ke masa depan yang kamu inginin, gitu. Oke, kita geser ke asmara ya teman-teman. Asmara zodiak Capricorn yang single terlebih dahulu. Oke, untuk yang single ini, kalau yang aku lihat, mungkin kamu tuh ada di fase dimana kamu punya banyak keinginan tentang cinta ya di sini. Banyak harapan, banyak bayangan, bahkan mungkin standar yang cukup tinggi tentang seperti apa hubungan yang kalian inginkan. Tapi di saat yang sama, kamu tuh justru memilih untuk menarik diri ya di sini, seperti lebih nyaman sendiri, lebih memilih buat diem, atau merasa belum benar-benar siap membuka hati. Iya nggak? Bisa jadi nih, kamu tuh sedang berada di fase mencari, tapi bukan mencari orang lain ya, melainkan mencari kejelasan dalam diri kamu sendiri. Jadi mungkin kamu sedang mencoba memahami apa yang sebenarnya kamu butuhkan dalam sebuah hubungan. Bukan hanya sekedar yang kamu inginkan gitu loh. Dan aku lihat sih ini bukan hal yang buruk sih, karena justru di fase ini kamu tuh sedang menyaring mana yang hanya sekedar ilusi dan mana yang benar-benar layak untuk diperjuangkan. Nggak apa-apa untuk sendiri sementara waktu ya. Coba deh gunakan waktu ini untuk mengenal lebih dalam lagi diri kamu. Karena di saat kamu sudah jelas dengan diri kamu sendiri, kamu tuh tidak akan lagi tertarik pada hubungan yang salah, ya nggak? Oke, kita realistis aja gitu. Dan kadang kita memang perlu menjauh sejenak untuk bisa melihat dengan jelas mana cinta yang nyata dan mana yang hanya bayangan semata, ya. Oke, kita lihat lagi untuk kamu yang berpacaran ya. Oke, untuk kamu yang berpacaran, aku melihat ada dua energi yang cukup kuat sih di sini. Di satu sisi, hubungan ini tuh sebenarnya punya kebahagiaan ya, kenyamanan dan harapan akan masa depan. Kayak ada rasa ingin bersama dalam jangka panjang gitu loh. Ini terutama buat Capricorn yang punya pasangan dari elemen air ya, Cancer, Pisces, atau Scorpio. Tapi zodiak lain juga bisa ikut ya, ikutin energinya aja. Tapi ya, mungkin ada nih di sisi lain ada sesuatu yang tiba-tiba mengguncang hubungan kalian, bisa berupa ada konflik besar, perubahan sikap, atau situasi yang tidak terduga yang membuat hubungan tuh terasa goyah. Dan aku lihat ini terasa cukup mengejutkan ya, karena sebelumnya semuanya tuh terlihat baik-baik aja. Tapi yang perlu kamu pahamin, guncangan ini bukan selalu untuk menghancurkan gitu loh. Kadang ini adalah cara untuk membuka mata kamu terhadap sesuatu yang selama ini kamu abaikan. Bisa jadi ada hal yang dipendam, ada masalah yang tidak dibicarain, atau ekspektasi yang tidak sejalan. Dan sekarang semuanya tuh muncul ke permukaan gitu loh Capricorn. Jadi jangan langsung menyerah saat masalah tuh datang. Coba deh lihat sebagai kesempatan untuk memperbaiki, bukan hanya menyalahkan aja ya. Kalau hubungan ini memang kuat,
ia akan bertahan dan bahkan menjadi lebih baik setelah melewati fase sulit ini. Jadi nggak semua guncangan datang untuk menghancurkan ya. Kadang itu hadir untuk memperkuat situasi yang memang masih layak buat dipertahankan gitu loh. Coba sekarang kita bahas buat kamu yang sudah menikah ya. Oke, buat kamu yang sudah menikah, aku melihat energi yang sangat-sangat hangat dan stabil di dalam hubungan kalian. Aku lihat sih hubungan yang punya kasih sayang yang dalam ya di sini. Ada perhatian dan rasa saling menjaga. Di satu sisi ada energi yang penuh cinta, kelembutan dan nurturing. Tapi di sisi lain juga ada energi yang kuat dalam hal tanggung jawab, kestabilan dan juga keamanan. Jadi aku melihat di sini itu rumah tangga yang tidak hanya penuh perasaan, tapi juga punya pondasi yang kuat secara materi dan komitmen. Nah, mungkin kalian tuh saling melengkapi, yang satu memberi kehangatan dan perhatian, yang satu memberi rasa aman dan kepastian. Dan aku lihat ini adalah hubungan yang berpotensi bertumbuh ya, berkembang dan juga membawa kenyamanan jangka panjang. Dan aku juga ngelihat ada potensi rezeki bersama, perkembangan dalam rumah tangga, atau fase di mana hubungan tuh terasa semakin matang dan stabil gitu. Jadi coba deh di sini Capricorn yang sudah berumah tangga, pertahankan keseimbangan antara kasih sayang dan tanggung jawab, karena disitulah kekuatan hubungan ini berada ya. Jadi jangan lupa untuk tetap saling menghargai, karena apa yang kalian bangun ini sudah sangat-sangat baik sayang ya. Jadi rumah tangga yang kuat itu bukan hanya tentang cinta ya, tapi tentang bagaimana cinta itu dijaga, dirawat dan dibangun menjadi sesuatu yang nyata dan bertahan lama. Oke? Oke, untuk Capricorn, aku rasa cukup dulu readingan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi sumber referensi kamu. Dan untuk kamu yang mungkin resonate atau mungkin pengen private reading karena lagi ada something ya, bisa hubungin aku via WA yang ada di deskripsi channel ini. Hanya untuk yang serius-serius saja ya teman-teman. Baik, terima kasih sudah menemani aku reading sampai akhir video. Salam satu, salam rahayu buat semuanya.